Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk mengerjakan fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah, yang kelak di akhirat pahala itu akan kita terima, karena setiap yang kita buat pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sampaikan pengajian di sini, yaitu perjalanan negeri akhirat. Mungkin sudah 2 bulan yang lalu. Yang kita jelaskan adalah fase-fase yang akan dilalui manusia setelah meninggal. Fase pertama adalah alam barzakh atau alam kubur. Sampai ke surga itu banyak sekali perjalanan yang akan dilalui oleh manusia. Tidaklah orang meninggal langsung masuk surga, tidak. Mereka yang telah mendahului kita berada di sebuah alam yang disebut dengan alam barzakh. Coba Pak Haji, barzakh itu masih ingat artinya Pak Haji? Ada yang tahu arti barzakh? Oh, berarti pengajian dulu gak ada yang hadir, berarti yang sekarang ini. Kita kan sering sebut alam barzakh. Sebenarnya apa maknanya alam barzakh? Alam itu kan ada 5 yang dilalui manusia. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Yang kelima alam akhirat. Alam rahim berada di rahim. Di alam rahim kita hidup. Tapi ketika itu ialah kita nggak ada pegang HP, nggak ada makan nasi uduk, nggak ada kita di situ. Tapi kita hidup nggak di alam barzakh itu? Afan, kita hidup nggak di alam ruh, di alam rahim itu? Hidup sesuai ketentuan Allah. Kemudian lahirlah kita. Berpindah kita ke alam dunia. Nah, sekarang ini namanya alam dunia. Nanti ada masanya kita akan berpindah ke alam barzakh. Nah, apa artinya barzakh? Masih ingat Ustaz? Apa Pak? Ya. Jadi alam barzakh itu adalah alam transisi. Kalau barzakh secara bahasa artinya tembok. Orang yang sudah meninggal itu, apakah mereka sudah ke surga atau ke neraka atau di mana mereka? Di mana Ustaz? Ini pernah kita sampaikan. Apakah orang itu meninggal selesai urusan
Tidak. Orang tua kita, ayah kita, anak kita yang sudah meninggal, mereka itu berada di sebuah alam yang disebut dengan barzah. Alam barzah ini adalah alam transisi atau ruang tunggu sampai nanti terjadinya kiamat. Meninggal kita, berpindah kita ke alam barzah. Di alam barzah itu kita hidup atau mati? Mana Pak? Hidup atau mati kita Pak? Hidup. Kalau hidup kita dibiarkan begitu saja atau mendapatkan balasan? Mendapatkan balasan. Orang yang ada di alam barzah itu apakah mereka tenang-tenang saja? Karena sering kita dengar bapak ini, ibu ini sudah meninggal. Dia sudah kembali kepada Allah dengan tenang. Betul nggak mereka tenang di sana? Tunggu dulu. Siapa yang berangkat itu? Saya mau ke Jakarta. Ongkos ke Jakarta naik bis 500.000. Bawa uang saya 500.000. Berangkat saya ke Jakarta. Tenang nggak saya berangkat itu? Nggak tenang saya berangkat 500.000 cuma. Palingan sampai Palembang suruh turun sama supirnya. Karena orang mau makan di sana. Kita hanya bawa ongkos saja. Tahan tak makan 2 hari 2 malam? Mana tahannya? Berarti kalau ada yang mengatakan bapak ibu itu sudah kembali kepada Allah, dia sudah berada di alam yang tenang. Semoga paman, bapak, datuk tenang di alam sana. Betulkah mereka tenang di sana? Tunggu dulu. Siapa yang kembali itu? Memang ada dalilnya di Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dipanggil jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i. Kembalilah kepada Rabbmu. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kira-kira hidup kita ini selama 60 tahun, 70 tahun, betul nggak kita mendapat ridho Allah itu? Betul nggak Ustaz? Nggak tahu kita. Jadi kalau berpikiran positif kita, dia pasti tenang di sana Ustaz. Tengok dulu siapa yang berangkat itu. Karena ketika orang melakukan kebaikan, beramal soleh, bersedekah, wakaf, dan seterusnya, meninggalkan dunia ini, bisa jadi. Tapi coba kita lihat, dari sekian miliar manusia, kaum muslimin itu jumlahnya hampir 2 miliar, hampir 1 miliar lebih di dunia ini. Kira-kira kaum muslimin itu mereka mendapat ridha Allah atau enggak? Kira-kira sekarang nih mana yang lebih banyak, orang yang sholat atau orang yang tak sholat? Kita tak usah sebut pengajian. Pengajian itu kan nilai tambah saja sebenarnya, ilmu bagi kita. Yang sholat aja lah. Mungkin kalau dihitung tiang masjid ini lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Nah ketika mereka meninggal kita katakan mereka tenang di alam sana. Oh tunggu dulu. Belum tentu mereka mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita mendapatkan jiwa yang tenang itu, kita berharap. Apa? Kurang jelas? Siap. Nah, iya. Karena masjidnya besar, menggema. Saya kira tadi penuh tadi sampai ke belakang tadi. Jadi tidak selamanya orang yang kembali kepada Allah itu mereka berada dalam ketenangan, tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu pernah kita sampaikan, kita yang sudah meninggal ini kembali ke alam barzah, itu kita hidup
hidup di sana itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Dua itu aja pilihan tu. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, ruh itu di alam barzakh dua saja, mendapat nikmat, mendapat azab. Bayangkan 65 tahun, 70 tahun kita hidup, disia-siakan pula waktu itu, menderitanya sepanjang masa. Sepanjang masa. Ketika sampai di akhirat, khalidina fiha abada. Maka perlu kita mendapatkan jiwa yang tenang. Pengajian ini membuat hati kita tenang tak? Hati kita kan sering gelisah ya Pak Haji ya. Gelisah, kalau di luar tuh gelisah bawaannya. Sampai ke masjid masih gelisah enggak? Atau jangan-jangan di sini masih ada jiwanya yang belum tenang? Maka memang penting itu mendapatkan ketenangan dalam hidup. Tenang kita hidup, tenang pula kita berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti enggak berjumpa dengan Allah. Pasti kita berjumpa Pak. Pasti enggak kita bertemu nanti dengan Allah, dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang kita cintai. Ini keyakinan orang Islam. Yakin tak kita? Dan pastikah kita ini akan bertemu lagi nanti di alam barzakh? Kira-kira apa yang dilakukan sekarang penghuni barzakh itu? Ngapain mereka sekarang? Ada yang tahu? Coba Ustaz. Ngapa kira-kira mereka sekarang? Enggak tahu Ustaz. Jadi dalam hadis itu diceritakan, inna a'malakum, sungguhnya amal kalian, tu'radu ala aqaribikum, ditengokkan kepada keluarga kalian, wa aqaribikum min asyairikum minal amwat, yang sudah meninggal. Amal perbuatan kita ini, solat kita, sedekah kita, mengaji kita, ke masjid kita, bantu orang kita, semua amal kita ini itu ditengokkan kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal. Berarti mereka itu nampak kita enggak dalam hadis ini? Berarti sesungguhnya mereka yang sudah meninggal itu sedang menyaksikan apa yang kita buat. Yang menyaksikan itu, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, adalah orang yang mendapatkan nikmat dari nikmat kubur tadi. Jadikan kubur, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu taman dari taman surga. Wa abdilhu, dan gantilah daron, rumahnya yang di dunia ini, khair min darihi, dengan rumah yang baik di alam barzakh. Wa zaujan, dan pasangan, teman hidup. Berarti dalam barzakh itu kita juga berteman, kalau nasibnya sama. Tapi kalau sudah beda nasib, satu mendapat azab, satu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada di alam barzakh sekarang menengokkan kita. Fa in fa'ala khairan, jika ahli keluarganya yang hidup itu melakukan amal kebaikan, istabasharu bihi, mereka pun bergembira. Wa in fa'ala ghaira dzalik, jika orang yang hidup itu melakukan amal kejahatan, kemaksiatan, mereka pun mendoakan ahli keluarganya yang hidup itu, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan engkau wafatkan ahli keluarga itu sampai mereka mendapatkan hidayah. Yang mendoakan itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang tadi, mendapatkan nikmat dari nikmat kubur. Tapi kalau banyak pula dosa dibanding pahala yang dilakukan semasa hidup, maka alamatlah orang yang telah mendahului kita itu tidak dapat mendoakan orang yang hidup. Hadis sahih, silakan cek. Riwayat Imam Ahmad, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Tengokkan amal kita.
Berarti pilihannya orang yang ada dalam barzakh itu, kalau tidak mendapat nikmat dari nikmat kubur, mendapat azab dari azab kubur. Seperti apa pedihnya azab kubur itu? Diceritakan oleh Nabi. Fayadribu bimitraqatin min hadid. Diambillah palu yang terbuat dari besi. Lalu kemudian dipukul kepala mereka. Di sininya baina uzunaihi. Fayadribu baina uzunaihi, dipukul di antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan wahidatan. Lalu orang itu menjerit hatta yasma'a mayyalih, sehingga didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Siapa yang mendengar itu? Siapa? Hewan, al-bahaim. Jadi hewan itu, ya hewan ternak, ayam, sapi, kambing, kerbau, mereka itu sesungguhnya mendengarkan jeritan siksaan penghuni kubur. Kalau kita tidak, kita tidak bisa. Manusia yang bisa mendengarkan siksa kubur itu Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad lewat di pekuburan. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, siapa penghuni kubur ini? Kata sahabat, dia itu wahai Rasul, orang yang mati dalam keadaan jahiliyah, tak sempat bertobat. Kenapa wahai Rasul? Innahuma la yu'adzaban. Orang dua ini, karena ada dua kubur situ, la yu'adzaban, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia itu diazab bukan karena perkara besar, perkara kecil. Yang pertama kata Nabi, la yastatiru minal baul, tidak tuntas bersuci. Itu dia sebabnya itu. Pas kencing dia buang air kecil, belum tuntas keluar semuanya, dah langsung sholat dia. Langsung dia ini, nak sah sholatnya, nak sah ibadahnya, karena menempel najis dalam dirinya. Maka ini pentingnya bab fikih. Bagaimana toharoh. Walaupun toharoh, masih banyak orang yang belum paham dengan bab toharoh. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah, suka atau kerjanya mengadu domba. Itu kerjanya. Adu domba, membuat orang berkelahi, rumah tangga bercerai, menyampaikan omongan sana kemari, sehingga orang pun berkelahi disebabkan omongan dia tadi, adu domba. Maka dipukul, menjerit mereka sehingga didengar oleh makhluk yang ada di dunia ini, illa saqalain, kecuali dua, jin dan manusia. Kita tak mampu dengar. Maka kalau kita dengar, kalau manusia itu dengar, mungkin penuh masjid waktu sholat. Takut kan? Pasti penuh itu. Tapi karena enggak diberi dengar, karena masuk perkara gaib, Allah tak beri akses kepada kita, maka banyaklah manusia yang lalai dengan peringatan-peringatan tersebut. Nah, siksa kubur itu diceritakan oleh Nabi sangat pedih sekali. Bahkan tak ada yang sanggup menahannya. Kalau ada yang mendengarkan, kalau Allah beri akses untuk mendengarkan siksa kubur itu, maka manusia itu fasa'iqa, bisa pingsan saking dahsyatnya. Nah, kira-kira kalau begitu dahsyatnya siksa kubur, ada enggak amalan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk meringankan siksa kubur itu? Karena setiap kita ini Bapak Ibu berpotensi mendapat azab. Saya walaupun ustaz, walaupun imam, belum tentu selamat di siksa kubur. Karena kita ini pasti punya dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Tergantung lagi berapa banyak kadar dosanya. Nah, setiap kita pasti punya dosa. Setiap dosa kita itu pasti akan dihisap. Pasti akan dibalas sesuai kadarnya. Maka begitu pedihnya siksa kubur, maka Nabi Muhammad SAW memberikan amalan-amalan khusus untuk meringankan siksa kubur tersebut. Nah, yang pertama sebenarnya ada 8, Ustaz. Kita sampaikan 2 saja. Sebenarnya ada 8 amalan khusus yang dapat dilakukan seorang semasa hidupnya untuk meringankan siksa kuburnya. Kita sebutkan 2 saja. Jadi diamalkan ini, yang 2 ini. Yang pertama, membaca doa khusus
di waktu yang khusus. Kira-kira apa doanya Ustaz? Apa doanya? Ya. Atau jangan-jangan belum pernah baca sampai sekarang? Apa doanya Ustaz? Doa tentang dihindarkan dari siksa kubur. Doanya itu khusus dan dibaca di waktu khusus. Doa itu kan banyak. Kalau doa minta dimurahkan rezeki, Allahumma razuqna rizqan halalan thayyiban. Kalau minta selamat, Allahumma innana nas'aluka salamatan fid din. Itu doa selamat. Doa husnul khotimah, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Itu dia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Ini 4 yang kita minta. Pak Haji pernah baca doa ini? Belum pernah? Ustaz pernah? Dan dibaca di waktu khusus, bukan habis solat. Habis solat boleh nak kita baca? Boleh. Yang tak boleh itu dalam kamar mandi aja. Tapi ini dibaca di waktu yang khusus. Kapan itu? Di tahiyat terakhir sebelum salam. Karena Nabi setelah dia mendengarkan pedihnya siksaan kubur itu, Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Sebelum salam, innaka hamidum majid. Jangan buru-buru ditutup dengan salam, dibuka dengan salam. Biasanya kan orang kan innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka mulai sekarang, sebelum salam atau sesudah tahiyat terakhir, jangan buru-buru membuka dengan salam. Kalau mau mendapat syafaat nanti di alam barzakh, atau kalau sudah pede, saya ini tak kena azab kubur nih Ustaz, karena saya sering bersedekah, saya ke masjid selalu, saya bantu orang, maka saya nggak perlu doa itu. Oh, jangan terlalu pede. Kita ini banyak sekali dosanya. Karena anak manusia, kullu ibni Adam khata'un. Setiap kita ini pasti punya dosa. Dosanya kecil kah, dosa besar. Maka jangan terlalu pede dengan amal kita, amal-amal yang lain. Tapi ini amal yang khusus, dibaca di waktu khusus. Saya ulang lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah hidup dan mati. Fitnah itu artinya ujian. Dari fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup itu apa? Ya, orang menguji kita, Allah menguji kita, itu fitnah hidup. Kalau ujian kematian, itu tadi pertanyaan dalam barzah itu, yang disiksa oleh malaikat tadi. Kita minta kepada Allah untuk dijaga atau berlindung kepada Allah agar dijaga dari fitnah hidup dan dari fitnah ketika kita sudah meninggal. Yang keempat, wa min fitnatil masihi dajjal, dan fitnah masihi dajjal. Dajjal itu pasti enggak akan datang nanti. Pasti datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Tak ada manusia yang tahu tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Tak ada yang tahu. Tapi Ustaz, ada yang berani mengatakan, jangan tiru-tiru itu. Katanya nanti kiamat itu 2019. Dah lewat 2019. Tak ada kiamat. Nanti kiamat itu 2020. 2020 dah mau selesai.
Karena ini perkara gaib, tidak boleh kita mendahului sebelum sesuatu itu terjadi. Tapi Dajjal itu dalam keyakinan orang Islam, itu nanti pasti akan muncul di akhir zaman. Nah, sebelum Dajjal ini muncul, akan muncul nanti yang namanya sistem Dajjal. Apa sistem Dajjal itu? Di antara hadis yang menyebutkan intisyarul riba wal zina, tersebarnya riba dan zina. Sebelum akhir zaman nanti, sebelum kiamat itu terjadi, ada namanya kiamat besar. Itu yang 10 yang muncul, di antaranya Imam Mahdi, Nabi Isa dan Dajjal. Sebelum itu ada namanya kiamat kecil. Pernah dengar ya Pak ya? Kiamat kecil itu banyak kali ciri-cirinya. Di antara hadis itu mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sehingga orang-orang berbangga-banggahan membangun masjid. Jadi mereka berbangga-bangga, coba tengok masjid kami besar, tengok masjid kami gagah. Tapi kata para ulama, isinya enggak ada. Masjidnya besar. Hadis sahih. Silakan cek. La taqumus saah, tak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sehingga orang-orang berbangga-bangga dengan masjid. Itu kata para ulama menceritakan tentang akhir zaman. Satu. Kedua, ini banyak hadisnya nih. La yusallimu ar-rajulu 'ala ar-rajuli illa lil ma'rifah. Seseorang tidak akan mau bersalaman kalau bukan orang yang ia kenal. Itu nampaknya bukan kelompok saya itu. Tak salah. Ini saya enggak kenal orangnya nih. Buat apa kan? La yusallim, tak mau dia Pak. Ini nampaknya tak sesuai dengan kaji kita ini. La yusallimu rajul ala rajul. Ada ulama yang mengatakan bukan hanya dari bersalaman saja. Kalau bukan dari golongan dia tak mau ikut. Kemudian dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, marrar rajul, ada orang nanti yang masuk ke masjid, la yusalli fih, dia tidak mau solat dalam masjid tersebut. Ada ulama mengatakan kenapa dia tak mau solat? Karena menengok imamnya berbeda, karena beda manhaj, karena beda amalia. Itu nanti akan terjadi. Apakah itu sudah terjadi? Bisa jadi ya, kalau kita tengok. Nah, ini namanya disebut dengan hadis-hadis akhir zaman. Bahkan ada hadis itu mengatakan la yabaqa, tidak akan tersisa orang-orang baik itu illa ajaja. Para ulama itu nanti dicabut, dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka yang tertinggal ketika itu adalah al-ajajah, orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama. Dalam riwayat lain disebutkan ar-ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah seseorang yang tidak paham ilmu agama tetapi dijadikan sebagai dipegang oleh orang yang tak paham tadi. Saya ulang lagi. Seorang yang tidak mengerti ilmu agama tapi memegang jabatan agama. Namanya para ruwaibidah. Ruwaibidah itu dia tak mengerti bagaimana cara berfatwa, bagaimana cara memberikan tausiah, bagaimana cara menasihati umat. Tapi dia yang akan nanti menjadi penasehat umat. Hadis sahih. Namanya istilah itu ruwaibidah. Yatakallamu fi, dia berbicara sesuai hawa nafsunya. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Ada yang mengatakan sekarang sudah terjadi itu Ustaz. Karena memang di antara fenomena-fenomena tanda-tanda kiamat kecil itu dinampakkan oleh Allah sedikit demi sedikit. Maka ketika tanda-tanda kiamat kecil ini satu persatu terurai, muncul, maka nanti barulah muncul yang namanya kiamat besar. Jadi kalau kiamat besar itu menurut para ulama masih lama. Karena akan muncul terlebih dahulu tanda-tanda kiamat kecil.
Apalagi ada hadis yang menarik. Agak lupa saya redaksinya. Bima makna, yang maknanya di akhir zaman nanti orang akan bangga melakukan perzinahan. Jadi dia melakukan perzinahan itu untuk mengekspos dirinya agar dikenal orang. Dahsyat sekali. Saya ketika membaca hadis-hadis itu tertegun saya, Pak. Ini luar biasa hadis ini. Padahal Nabi itu mengatakan 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, sekarang 1442 Hijriah. Nabi itu menyampaikan itu ketika di kota Madinah. Sudah disampaikan oleh beliau, nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang mereka itu berbangga dengan perbuatan zinanya. Menariknya hadis ini ada ulama mengatakan dengan dia mengekspos dirinya itu untuk menaikkan rating, supaya diundang, menaikkan rating. Nah ini pasti nanti akan berlaku di akhir zaman. Ada lagi hadis yang menarik lagi. Banyak hadis sebenarnya. Sayakunu fi akhir zaman. Akan terjadi di akhir zaman itu ru'asa'uhum zalamatun. Para pemimpinnya zalim. Wa wuzara'uhum fasaqatun. Para menterinya orang-orang fasik. Wa qudatun, dan para hakimnya khaunatun, pengkhianat. Wa fuqaha, para ulamanya ketika itu kadzabatun, pendusta. 4. Silakan tengok dalam riwayat Imam At-Tabrani, Mu'jam Al-Kabir. Pemimpinnya zalim, menterinya fasik, para hakimnya pengkhianat, kemudian ulamanya yang menasihati ketiga-tiganya itu ulama yang pendusta. Nanti akan berlaku, kata Nabi. Nabi mengucapkan 14 abad yang lalu. Maka inilah disebut dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Maka kita, nah kembali kepada kaji kita tadi, sebelum terjadi kiamat besar, munculnya Dajjal tadi, akan muncul dulu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil. Masjid megah, gak ada isinya. Orang bangga melakukan kejahatan. Kemudian ada orang nanti la yadri nasu, la yadri qatil fima qatala wal maqtul fima qutila. Orang tidak tahu sebabnya mengapa dia membunuh dan mengapa dia dibunuh. Ada cerita, ada seorang ibu punya 2 orang anak. Ini ibu. Tiba-tiba sang ibu ini membunuh anaknya. Membunuh anaknya. Mungkin kalau kita baca berita mungkin ada itu. Ada seorang suami tiba-tiba membunuh istrinya. Tidak tahu sebabnya kenapa dia membunuh. Ada orang yang istri membunuh suaminya. Mungkin bisa banyak kasus. Bisa karena dia jual hartanya, bisa selingkuh. Tapi ada ibu-ibu yang membunuh anaknya tanpa sebab. Maka kata Nabi, akan datang nanti suatu zaman yang mana orang tak tahu mengapa mereka membunuh dan mengapa mereka dibunuh. Nah, ini akan berlaku. Nah, sebelum akhir zaman ini datang, sebelum Dajjal ini datang, muncul, maka akan muncul nanti tanda-tanda seperti itu. Maka oleh karena itu, yang menjadi pembahasan kita itu adalah bahwa jika kita ingin selamat di dunia, selamat di alam barzah, kemudian selamat di akhirat nanti, maka amalkan doa ini. Tapi selama ini saya belum pernah baca Pak Ustaz. Belum tahu saya doa itu. Ya apa boleh buat? Mungkin karena kesibukan kita, karena mencari rezeki tak sempat belajar. Tapi setelah kita tahu doa ini, maka mesti kita amalkan di dalam solat. Jadi nanti Bapak Ibu, innaka habibun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Karena dalam solat itu
ada dua posisi yang kita dianjurkan membaca doa. Yang pertama tadi sebelum tahiyat terakhir, itu doa untuk meminta agar dijauhkan dari azab kubur. Kemudian yang kedua, doa di saat sujud terakhir. Sujud kita di solat nih, solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar, sujud terakhir. Jangan cepat bangkit. Bacalah doa di situ. Pernah baca doa? Pernah? Pernah Pak ya? Sujud terakhir pernah? Belum pernah? Karena Nabi mengatakan, innama aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsiru bid-du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, fa aktsiru du'a, maka banyaklah berdoa ketika itu. Sujud kapan? Sujud terakhir. Apa doanya Ustaz? Di sujud terakhir itu doa apa saja? Yang penting berbahasa Arab. Nanti kalau ada imam kita agak lama dia solat, agak lama dia sujud, misal sujud terakhir itu, jangan anggap imam itu lupa. Tapi imam itu sesungguhnya sedang membaca doa. Karena ketika itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum pernah selama ini, maka mari kita membaca doa di sujud terakhir itu. Habis sujud, habis solat, boleh tak berdoa? Boleh saja. Maka Nabi tadi mengatakan posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud terakhir. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Doa dimintakan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayk. Apa saja doanya. Bisa jadi Bapak Ibu, doa ketika itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sujud itu kita dalam posisi yang paling rendah. Nah, ada lagi posisi yang paling rendah dalam kehidupan kita kecuali ketika sujud. Bayangkan menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kita ketika itu. Apalagi ditambah di sepertiga malam. Bayangkan. Maka oleh karena itu, kalau selama ini seandainya belum pernah kita sampaikan dan kita lakukan, maka mulai sekarang, karena Allah masih sayang dengan kita pergunakan. Kita amalkan. Jadi baca doa khusus di waktu khusus. Yang kedua, agar diringankan dari azab kubur. Saya mati, kameramen itu mati juga nanti pasti. Imam tadi meninggal juga. Semua kita pasti mati. Nah, karena kita mau mati semua ini, kita inginlah di kubur kita itu diringankan pula nanti siksa kita. Maka yang kedua itu adalah membaca zikir tauhid namanya. Tahu Ustaz? Sebenarnya sering kita ucapkan dan kita hafal zikir itu, tapi mungkin tidak tahu namanya. Dan ada 5 aja urut nama zikir tauhid. Dan zikir ini dibaca ketika kita sedang sakit. Sakit nanti, sakit tua kah atau sakit apalah. Ketika sakit, maka baca zikir tersebut. Zikir itu la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdah. Ketiga, la ilaha illallah la syarikalah. Keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Man qala fi maradihi,
barang siapa yang mengatakan membaca zikir ini, kata Nabi, ketika dia sakit dan dia meninggal sesudah itu, lam tata'amhu nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena yang kita ucapkan itu kalimat tauhid. Karena hadis sahih mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi pertanyaannya, bisa enggak itu dihafal ketika sakaratul maut? Enggak bisa, Pak. Saya belum pernah menyaksikan orang yang meninggal langsung di hadapan saya. Belum pernah saya. Tapi ada teman saya yang menyaksikan meninggal di hadapan dia. Ketika mau sakarat itu, Bapak Ibu, yang disebutnya duit. Begini dia. Dia cerita kepada saya, itu tadi Ustaz yang meninggal, sebelum meninggal itu, dan sebut namanya, nanti tersinggung keluarganya. Sebelum meninggal itu, sambil begini tangannya. Saya bilang, mungkin berzikir dia enggak? Saya bilang, enggak, Ustaz, dia begini-begini dia katanya. Rupanya setelah saya tanya, emang semasa hidupnya seperti apa? Semasa hidupnya memang yang dipikirkannya itu uang dan uang. Mau tidur, pikirkan harta. Bangun dari tidur, dipikirkan harta. Hampir setiap saatnya itu dia selalu memikirkan uang dan uang dan uang. Ada lagi yang bercerita kepada kita, yang mau meninggal itu yang disebutnya tanah. Rupanya semasa hidupnya suka ngambil tanah orang. Tanah. Maka kita tak ingin. Kita ingin pergi dari dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, menutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi itu tak bisa dihafal-hafal, Pak. Ada pepatah Melayu mengatakan, dari kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, ketika tua terubah tidak. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil nakal, maksud kerjanya, ketika sekarat susah untuk mengucapkan. Karena biasanya apa yang kita lakukan itu yang keluar ketika kita mengucapkan sesuatu. Contoh, kita berjalan, tersandung kita. Biasanya apa yang terucap? Astagfirullah, itu bagus tuh. Ada yang terucap tersandung, hantu kata dia. Kenapa itu bisa yang keluar? Ada pula yang sampai mencarut. Karena mungkin itu terbiasa diucapkannya. Nah, untuk mendapatkan perkataan yang baik tadi di penghujung usia kita, kita biasakan dengan melakukan amal kebaikan tadi. Maka kesimpulannya dua saja pada malam ini. Agar kita terhindar dari siksa kubur yang pedih tadi, maka amalkanlah yang dua ini. Yang pertama, membaca doa khusus di waktu yang khusus. Yang kedua, membaca zikir tauhid. Saya ulang lagi zikir tauhidnya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Pergi kita menghadap Allah. Bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi untuk mendapatkan itu tidak bisa main hafal, apalagi di SMS. Itu adalah nanti amaliyah sehari-hari kita yang akan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu, boleh kita sambung lagi yang 6 tadi. Nah, supaya kita beramal ini, ada amalan mungkin kecil dia, tapi fadilahnya besar. Kecil cuma sederhana, tapi manfaatnya sungguh luar biasa besar.
Nah, itu yang kita inginkan. Amalan sedikit tapi bisa membantu kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Satu orang aja. Berarti paham semua insyaallah. Karena kaji kita tak sulit-sulit, mengamalkan, mempersiapkan kehidupan kita yang berikutnya. Itu kaji kita. Untuk apa kita hidup, untuk apa kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan dapat kita amalkan doa-doa tadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.